Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subahan, NIM 240170236. Izinkan saya mempresentasikan konsep keamanan pada sistem operasi. Presentasi ini membahas pilar-pilar utama keamanan dalam sistem operasi OS dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam skenario nyata. Pilar keamanan OS. Kerahasiaan data hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sah. Integritas, data tidak boleh diubah atau dimodifikasi secara sembarangan oleh pihak yang tidak berwenang. Ketersediaan sistem harus tepat, dapat digunakan dan berfungsi meskipun terjadi ancaman atau gangguan. Kontrol akses dan pemantauan. Authentication dan authorization memastikan hanya pengguna sah yang dapat masuk. Authentication kemudian membatasi hak akses mereka sesuai peran. Audit dan monitoring, mencatat semua log aktivitas pengguna dan sistem untuk tujuan keamanan, deteksi anomali dan pelacakan insiden. Proses keamanan inti dalam OS. Manajemen user, mengatur akun pengguna dengan level akses yang berbeda, admin vs user biasa. 2. Firewall, bertindak sebagai pagar digital untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. 3. Update sistem, memperbarui OS secara berkala untuk menutup celah keamanan security patch. 1. Manajemen user, pembagian peran. Setiap pengguna harus memiliki akun terpisah dengan tingkat akses yang jelas. Ini membatasi potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh satu akun. Admin akses penuh, memiliki akses penuh untuk menginstal aplikasi, merubah konfigurasi sistem dan mengelola pengguna lain. User biasa atau disebut dengan akses terbatas hanya memiliki akses terbatas, tidak dapat menginstal perangkat lunak atau mengubah pengaturan penting OS. Contoh, di Linux atau pengguna sudo diperlukan untuk menjalankan perintah dengan hak akses root. Studi kasus manajemen user di rumah. Ketika sebuah laptop digunakan bersama, manajemen user menjadi krusial untuk melindungi data pribadi dan integritas sistem. 1. Membuat akun terpisah untuk anggota keluarga, misalnya adik. 2. Akun adik diatur sebagai standar user, bukan administrator di Windows. 3. Ini mencegah menginstal aplikasi yang penting untuk mengakses file-file sensitif milik pengguna lain. 2. Firewall, pagar digital jaringan. Firewall berfungsi sebagai filter yang memeriksa setiap paket data yang mencoba masuk atau keluar dari sistem, mencegah akses dari IP asing atau aplikasi mencurigakan. Mengatur lalu lintas, mengontrol koneksi masuk dan keluar berdasarkan aturan yang ditetapkan atau mode jaringan. Contoh, pilihan public network di Windows mengaktifkan firewall yang lebih ketat. 3. Blokir akses, mencegah akses remote desktop atau situs tertentu seperti di lab komputer kampus. 3. Update sistem, menutup celah keamanan. Pembaruan OS sangat penting untuk menjaga keamanan. Setiap update seringkali menyertakan security patch yang memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Patch security memperbaiki bug dan celah yang bisa dieksploitasi oleh peretas. 2. Notifikasi rutin, contoh notifikasi Windows update yang sering muncul tidak boleh ditunda. OS mobile, Android dan iOS juga merilis security patch bulanan untuk perangkat mereka. Dampak nyata kegagalan update. Kasus ransomware OneCarry pada tahun 2017 menunjukkan betapa bahayanya menunda pembaruan sistem operasi. Komputer yang tidak diperbarui, komputer yang belum menginstal patch keamanan Windows rentan terhadap serangan OneCarry menyebabkan eksplorasi data dan kerugian besar. Komputer yang rajin diupdate, sistem yang telah diperbarui secara teratur dengan patch keamanan yang relevan tetap aman dan terlindungi dari serta serangan tersebut. Kesimpulan, keamanan adalah proses berkelanjutan. 1. Perlindungan jaringan. 2. Pemeliharaan sistem. 3. Kerjasama komponen. 4. Manajemen pengguna. 1.
Sekian dari hasil presentasi saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.